Siapa yang tahu ini rumahnya siapa coba? Siapa coba? Yes, buat teman-teman semua yang tahu ini rumahnya siapa, berarti kita satu guru, satu ilmu, dan satu perguruan ya. Kebetulan hari ini beruntung banget Aris Konsultan Q mendapatkan undangan eksklusif dari guru besar kita, Mr. Tung Desem Waringin, dan kita juga akan test drive Rolls Royce-nya Pak Tung ya. Nah, seperti apa sih? Hari ini mungkin ada sedikit atau banyak obrolan-obrolan bersama Pak Tung Desem Waringin sambil kita test drive Rolls Royce-nya. Seperti apa kisahnya? Pastiin teman-teman semua stay tune terus di channelnya Konsultan Q sampai akhir video kita ya. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan dengan Aris Konsultan Q. Jadi Konsultan Q ini sebagai digital property konsultan. Kalau bahasa nya kita agent property tapi yang udah versi digital. Jadi untuk Bapak Ibu boleh bantu subscribe YouTube kita @konsultan Q. Siapa tahu ada properti Bapak Ibu yang mau kita bantu untuk jual beli sewa secara digital. Nomor handphone Aris di Konsultan Q. Pakai Q, Pak. Konsultan Q.com. Konsultan Q, kalau di YouTube-nya Konsultan Q aja, Pak. Konsultan Q. Langsung sambung. Pakai C atau pakai K? Pakai K, Konsultan Q. Namanya Pak Aris. Makasih Pak Tung. Nomor handphone Aris di 0812 1658 112. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau gini Bapak Ibu, ngomong tempo itu minimal 3 kali. Oh iya siap Pak. Dipastikan semua sudah ada. Sebentar, saya ulangi lagi. Sebentar, saya ulangi sekali lagi. Sebentar. Ulangi terus minimal 3 kali. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Dua kali lagi. 0812 1658 1112. Oke, sekali lagi ya. 0812 1658 1112. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Tung. Oke, ada yang mau tanya apapun, 1-2 pertanyaan dulu. Silakan, ya, Pak Aris. Pak Tung, Ya. ngebangun rumah ini habis berapa Pak? Dari tanahnya sampai sedetail ini gitu Pak. Sampai toiletnya bisa kayak gitu Pak. Itu budgetnya kira-kira berapa? Pokoknya banyak. Boleh dong Pak, di-spill Pak. Spill enak aja. Jadi kalau ya ini pokoknya banyak lah. Kurang lebihnya aja Pak. Ya, Salah Pak. ya Di atas 100, hampir, tapi kan nggak sampai gitu ya. Tapi hampir. di atas 90 berarti Pak. Hampir pokoknya segitulah. Karena memang banyak yang misalnya kayak ukir-ukiran depan itu ya. Itu pada waktu dijadi belum selesai, belum ditempati sudah rontok. Terpaksa kita ganti lagi untuk 2 miliar sendiri untuk kolam renang. Jadi kita bongkar lagi. Tanya dong, why? Terlalu dalam. Jadi nggak bisa tadi. Terus yang di lantai atas tidak event, tidak gini, jadi banyak yang perbaikan. Yang paling seru listriknya gitu ya. Listrik kawasan di sini 33.000. Jadi listrik kawasan 33.000. Tempat saya 66.000, 2 kali lipat dari kawasan, jadi tidak bisa. Nggak bisa. Tapi balik lagi terpaksa saya pakai genset kayak gini nih, pakai genset. Semuanya genset begitu ya. Jadi kalau nggak pakai genset, listrik kawasan nggak cukup. Listrik kawasannya nggak cukup, jadi terpaksa bawa genset sendiri. Terus kalau misalnya mau tanya lagi, mau tanya apa? Bayar listriknya berapa Pak? Oh, bayar listriknya ya berpuluh-puluh jutaan ya.
itu pun separuh karena segini kita pakai genset. Jadi kalau gini kita genset pakai solar karena kalau mau full blast nggak kuat karena listrik kawasannya nggak kuat. Nah memang sebetulnya harusnya PLN tarik karena sebentar lagi rumah besar rumah tangga itu bangun semua pasti nggak kuat. Pak, terakhir Pak, Ya. caranya gimana Pak biar bisa punya rumah seperti ini Pak? Oh, saya punya rumah ini sudah nulis impian itu sejak tahun 1995. Saya baca buku Passion, Profit and Power. Kalau pengen tahu buku saya nanti di kamar saya itu masih ada, saya simpan buku itu. Itu pada waktu beli itu kemudian disuruh merancang, maksudnya menulis masa depanmu, hari idealmu seperti apa. Saya nulis 108 goal saya nulis rumah ideal, bangun tidur lihat matahari terbit, begitu ya. Waktu itu saya belum menikah, gitu ya. Lihat matahari terbit di sana, sunset di sana, lihat matahari terbit, terus kemudian olahraga, lari keliling danau, terus kemudian pulang. Sama dulu itu belum model namanya Rolls Royce itu belum, tapi masih Porsche, itu Ferrari, oke gitu ya. Nah, terus kemudian Heli sudah, jadi pada waktu itu sudah merencanakan seperti itu. Jadi dari umur berapa? Tahun 95 berarti umur berapa ya? 27. Gaji masih 1.350.000 sudah punya impian. Terus kalau pertanyaannya mewujudkan ini bagaimana? Tentu saja Anda cari yang namanya income kan cuma 3 tuh. Aktif income, passive income, sama portfolio income. Semuanya saya tujukan supaya passive income-nya besar. Aktif income supaya dapat duit banyak, tidak semua bidang bisa membuat Anda jadi kaya. Silakan enjoy, yang mau tes mobil langsung silakan yang mau tes Rolls Royce, terus mau makan silakan, terus mau ke nonton belakang boleh. Guys, mobil 15M guys. Sekarang kita naik mobil 15M bersama bos dari Bali nih guys. Jadi buat teman-teman yang mau traveling ke Bali butuh apa? Butuh rental mobil, bisa menghubungi apa nama rentalnya Pak? Easy Rent ya. Mungkin ada nomor marketing yang buat itunya Pak? 0852 0852 880 Mungkin bisa diulang sekali lagi Pak? 08523 880 Mantap. Dengan siapa Pak? Nanti biasanya Nanti terhubungnya? tim reservasi. Tim reservasi ya. Kita 24 jam. Hei, luar biasa guys. Jadi kita sama-sama muridnya Pak Tung Desemwaringin ya Pak ya? Iya. Dahsyat. Dahsyat. Sekarang kita lagi mencoba mobil Rolls Royce. Apa nih Pak ini serinya Pak? Ghost ya. Rolls Royce Ghost ya. Yang bikin Rolls Royce mahal ini apa sih Pak? Bapak kan sebagai pengusaha mobil mungkin ada sedikit pengetahuan tentang mobil. Memang dia bikin segmen kelasnya di atas. Oh. Di atas ya. Memang dia bikin segmen kelasnya dari dulu. Tapi emang enak ya, kursinya juga enak sih. Iya. Kalau udah duduk di sini kayaknya udah nggak mau keluar. Iya. Pak, kita langsung jalan ke Bali aja Pak. Airport dulu, mobilnya pakai terbang. Kalau yang panas kan fungsinya jelas nih kok. Kalau yang dingin fungsinya buat apa ya? Kita lagi kepanasan di luar gitu, pengen dingin gitu kursinya. Kalau menurut saya sih, soalnya ini kan mobil dari Eropa ya. Iya. Jadi mereka ada musim panas kan, ada musim dingin. Oh. Jadi kalau lagi musim panas tuh bisa buat dingin. Buat yang dinginin. Oh. Kalau di tropis kayaknya kurang kurang efektif. Makanya ya. mobil-mobil Eropa rata-rata dia ada heater. AC-nya kalau kita kan selalu di tropis ini kan AC-nya selalu dingin. Iya, dingin doang ya. Mereka ada heater. Oh. Jadi kalau lagi musim dingin mereka nyalaninnya AC-nya heater, panas. Iya. Untung bareng Ko Anton jadi bisa nanya tentang mobil sedikit nih. Kalau bareng yang lain belum tentu bisa dapat penjelasan tentang mobil. Oke, makasih ya Pak ya. Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Ini dibangun dari passive income 8 tahun Bapak Ibu.
8 tahun dari passive income, truly tidak pakai sepeser modal. Enak? Nah, gitu ya. Beli Rolls Royce dia pakai passive income, beli Ferrari ya pakai passive income. Jadi full fokus untuk passive income. Capital gain, hasil kerja, sabar untuk divestasikan supaya punya passive income. Kalau ditanya passive income-nya Pak Tung dari mana aja? Dari bisnis yang jalan tanpa saya, banyak ada laundry, ada ini, ada macam-macam. Kemudian berikutnya yang kedua dari mana? Kemudian dari properti yang saya sewa-sewakan. Kemudian yang ketiga dari mana? Dari paper asset. Paper asset itu ya dari reksadana, dari saham, dari deposito yang menghasilkan bunga. Tadi pagi saya diminta untuk investasi, ada bank segala macam, kemudian dikasih agunan yang diambil alih and so on. Jadi ditawari garansi di apa? Tapi saya bilang saya nggak suka satu, passive spending. Dia menggaransi keuntungan tapi setelah 5 tahun. Tapi selama 5 tahun saya masih harus bayar. Dianggap dipinjemin dia. Pinjemin dia bayar 100 juta. Hari ini utang saya pribadi nol. Ada satu yang pakai atas nama saya itu utang PT. Jadi PT-nya yang membayar kepada BCA, utangnya tapi atas nama saya. Kalau PT-nya tidak bayar, properti milik saya padahal sudah diangsur. Enak kan? Jadi itu hanya satu-satunya utang yang saya miliki atas nama saya, tapi sisanya saya tidak punya utang. 2021 sudah lunas semua, fokus passive income. Kalau tadi ada yang nanya, misalnya Teresia nanya, aku harus usaha gini, apa gini? Aku ada emas juga. Kalau saya bilang, emas saat ini jangan dijual. Kecuali Anda butuh banget, kecuali Anda punya alternatif usaha yang jauh lebih bagus. Tapi kan tidak produktif. Saya punya emas banyak, dan tidak produktif. Capital gain only. Tapi kalau menurut saya, pendapat saya bisa salah. Jangka ini emas bukan hanya naik, ganti harga. Mau nggak mau inflasi. Nah, berikutnya, kalau misalnya kayak tadi, jadi saya harus usaha apa? Jadilah makelar. Jadi makelar itu tanpa modal. Caranya jadi makelar mana? Sepa mana Sepa? Wah, Sepa belajar dari anaknya Pak Diki loh, Sepa. Jadi mentor sekarang biarin. Nah, terus berikutnya, kalau mau duit jauh lebih cepat, lebih gampang, kafling atau raja. Ngafling. Jadi Anda tanah kasih DP, kafling, dijual itu modal dikit, dapat duitnya luar biasa. Bagi saya yang di dalam keahlian saya, buat startup berarti saya juga buat, tapi ya belum yang model sampai hebat sekali. Dapat pendanaan dapat $1 juta, dapat ini, ya tapi belum sampai kayak Nadine mau dihitung triliunan. Ya mungkin terbatas karena satu pemikiran saya bahwa startup itu bukan hanya digoreng-goreng untuk dinaikkan volume, tapi profit. Jadi saya menunjukkan profit itu yang membuat growth-nya tidak setinggi yang boleh di-hack terus. Kalau saya alirannya aliran profit. Jadi pada waktu banyak startup sekarang mengurangi karyawan, saya nambah karyawan. Jos? Dahsyat? Hari ini balik lagi. Jadi yang beli properti yang di Batam dulu, Anda mendapatkan keuntungan luar biasa. Tanya dong, why? Sekarang biaya bangunnya nggak bisa. Jadi biaya bangun itu ternyata hari ini kayak misalnya apartemen gitu ya, dulu kita 7 juta. Hotel barang 7 juta, sekarang 12 juta. Dulu bangunan 2 juta, 3 juta, sekarang 4 juta setengah nggak bisa. Jadi bahan bangunan sekarang mau nggak mau naik. Jadi kalau Anda punya uang daripada itu ya lebih baik masuk ke properti. Nanti malam saya akan share something di Instagram. Nah di Instagram itu saya akan share, saya 38 tahun ini menyimpulkan, saya 38 tahun yang lalu saya sudah punya ilmu ini menghasilkan hari ini. Jadi resep tercepat untuk jadi sukses itu bergaul dengan orang-orang yang kaya. Untuk sukses kaya, kalau pengen langsing bergaul dengan langsing belajar. Oke, jadi 38 tahun yang lalu saya mulai menemukan, saya pengen jadi mahasiswa teladan, saya mahasiswa teladan. Saya pengen juara lomba kartus, saya juara lomba kartus ilmiah. Saya pengen masuk perusahaan besar, masuk perusahaan besar. Saya pengen di perusahaan besar, karir saya maju, gaji saya naik cepat. Saya pengen punya banyak perusahaan, banyak perusahaan. Saya pengen punya banyak passive income, punya banyak passive income. Jadi ternyata rahasia yang terbaik adalah gini, kalau Anda memang platinum, memang Anda begini, bergaullah dengan teman-teman, bergaul dengan orang-orang yang memang di kalangan orang yang mau maju sana. Bergaul dengan orang-orang yang sudah jadi di tempat yang Anda inginkan. Kemarin saya pingpong, lama saya nggak pingpong.
ketemu lagi, wah yang dari klub, wah top, mantan ini, mantan bukan halo, mantan apa gini, menang saya 4-0. Sama yang baru kemarin juara antar SMA, juara SMA juara 1, ketemu saya, menang saya juga. Jadi menang sampai ketika laporan menang. Wah ini Pak Tom mesti latihan tiap hari. Saya the last 6 weeks saya cuma pingpong 3 kali. Satu di Hongkong, itu di Hongkong sampai nggak boleh pulang karena lawannya kalah terus itu. Nggak boleh pulang, you cannot go out karena penasaran. Susah sekali. Nah, kemudian yang kedua Selasa yang lalu, ini yang ketiga baruan. Jadi the last 6 weeks saya pingpong cuma 3 kali, masih bisa menang. Lama coba. Kenapa? Yaitu belajar bergaul dengan orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Saya kalau belajar pingpong itu sampai saya pergi ke Jogja, saya cari. Jogja saya datang. Saya Jogja itu namanya Mulyadi itu Raja Bintik. Dia pakai bintik itu hebat sekali. Saya bilang, saya belajar minta tipsnya dia, minta begininya dia. Nice thing gitu ya. Jadi dapat masukan. Sama profesor, namanya aja profesor di Surabaya. Itu pingpong pakai sepatu juga bisa, pakai piring juga bisa, pakai tangan juga bisa, pakai bat kecil kayu gini bisa, pakai bat gede gini satu tambah nggak pakai karetnya bisa. Itu mulai saya di Pur 5, di Pur gini sampai akhirnya Black menang. Tapi saya tetap belajar. Dia punya ilmu-ilmu yang wow. Jadi ketika Anda kepengen sukses, belajar dan bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses di bidangnya Anda kepengen sukses. Apapun. Dan pulang praktekkan. Kayak saya dulu, pingpong itu saya gampang mati sendiri karena saya pengen membunuh dengan sangat cepat. Very agresif. Ketemu Mulyadi, coba tes, kamu sabar dulu. Ketemu profesor yang jagoan pingpong tadi, atau coba tes, 1 set tidak boleh menyerang sama sekali. Slowly set dulu. Meningkatkan permainan saya bumi dan langit. Dulu mati-mati, servis tidak boleh mati sendiri. Latihan servis sungguh-sungguh, oke. Tapi balik lagi, latihan dengan orang-orang yang hebat tadi, mendadak kita jadi hebat. Mari kita lanjutkan, kita akan ke perpustakaan dulu nanti nih. Oke, mari kita lihat. Perpustakaan. Ini kamar mandinya Pak Tom? Ya, kamar mandi itu. Nah, kalau ada yang nanya seminar finansial revolution di mana? Seminarnya di sini, gitu ya. Jadi layarnya juga di sini, kameranya dari sini. Nah, ini kejuaraan ini juara pingpong nih. Juara pingpong. Terus itu, ya ini Taxpayer Award. Penghargaan yang paling luar biasa. Bayar pajak ini pas makan bareng dengan Pak Jokowi ini. Terus kemudian ini suratnya Pak SBY, ini rekor muri. Ini suratnya Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Tung Desem Waringin. Salam sejahtera. Mengucapkan terima kasih. Jadi saya ingin memberikan apresiasi atas kedalaman pengetahuan dan kreativitas saudara di bidang marketing. Ini suratnya agak salah sih, kan kedalaman itu kan untuk wanita. Sini harus kepanjangan kan gitu ya. Ya kita terima lah ya kita terima Presiden ya kita terima gitu ya. Jadi tertuang lengkap dalam buku marketing revolution ini, konsep, ide dan gagasan yang saudara tampilkan dalam buku ini layak dipahami oleh siapapun yang ingin menjadi lebih produktif, lebih berhasil dalam kehidupannya. Saya ingin sampaikan pula bahwa negara kita sangat memerlukan inovator dan motivator seperti saudara yang dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi masyarakat luas dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, bimbingan kepada kita dalam menjalankan tugas-tugas demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Nah, keluar ini nggak jadi menteri, oke ya? Nah ini nilainya ini ada urut-urutannya. Jadi yang paling mendasar adalah bijaksana. Bijaksana masih ingat? Ada 4 hal kalau Anda ambil keputusan yang bijaksana. 1, lagi sejauh mata memandang, ya semua, sejauh mata, telinga, hati, dengan pikiran, menganalisa atau berhitung, yang ambil keputusan kita bermanfaat untuk orang banyak, dan nomor 1-nya. Yang kedua, menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan tuh, punya manfaat untuk kita. Kalau Anda hanya bermanfaat untuk orang banyak tapi merugikan untuk Anda pahlawan. Pahlawan itu mengharukan, tapi seringkali menyedihkan. Saya tidak mau, saya maunya jadi pahlawan yang bijaksana ini tadi. Nikmatnya jangka panjang, nikmat juga jangka pendek. Nah kemarin yang di Live Revolution Anda belajar kan ilmunya itu. Nah berikutnya di sini sehat panjang umur. Sehat panjang umur itu macam-macam, termasuk langsing boleh, good, ya wajib dong yang kita jaga.
Ya ada sih yang gemuk sehat, tapi kemungkinan sehatnya kan langsing lebih banyak. Nah, macam-macam yang Bapak Ibu cerita kemarin, saya cerita di Life Revolution panjang lebar tentang sehat panjang umur, ya sejauh saya tahu, tapi kita tetap doa supaya kita semua dikaruniai minimal umur 120 tahun, amin. Dan 120 dalam kondisi sehat, anak-anak kita juga masih sehat juga panjang umur, teman-teman kita sehat panjang umur dan makmur, wah, dan hidupnya bahagia, bermanfaat untuk orang banyak, amin. Amin. Nah, ini sehat panjang umur. Berikutnya ini keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses dan berbakti. Dan yang indah Bapak Ibu, jadi the more I share, the more saya grow, better and better. Termasuk nilai-nilai saya ini. Ini di Life Revolution kemarin saya sudah timbul satu lagi. Jadi kaya raya passive income lebih besar dari gaya hidup yang saya inginkan. Bukan hanya sekedar gaya hidup dok, harus gaya hidup yang kita inginkan. Nah, berikutnya, nah ini hidupnya harus bahagia dong. Nah ini baik, pondasinya makin atas, tapi atas bukan yang paling kurang. Atas lebih tinggi loh. Tapi nomor satunya basicnya sana dulu. Hidupnya bahagia. Kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Selain bermanfaat untuk orang banyak, kemudian, nah ini yang paling atas dong. Ini yang paling atas. Diberkati, dilindungi, disayang dan dibimbing oleh Tuhan yang Maha Segalanya. Nah, siap ke tempat ihi saya? Siap. Pada penasaran gitu. Tapi kita lepas sepatu ya. Saya kalau masuk pun selalu lepas. Wow. Jadi ini semuanya voice command. Oke Google. Oke Google. Oke Google. Gelapkan kamar. Apa perintahnya? Oh, oke. Gelapkan kamar. Oke Google, nyalakan master bedroom. Get it, one or more devices are available. Kadang ini smart home dong. Kadang stupid. Inggrisnya ikut saya. Mendadak logatnya coba, ikat logat tukul ini. Belajar Pak. Iya, dia logatnya logat tukul gitu ya. Nah ini TV baru gede ya segini, nah mantap nih. Ukur-ukur coba. Oke Google. Oke Google. Terangkan kamar. Nah kalau ini kamar mandi, kamar mandi saya. Jadi Koleksinya banyak Pak Tom. nah itu koleksi istri, kolektor. Nah itu Pak. MS-nya kok ngeres. Semoga. Semoga apa? Enggak lah nih. Jadi ini koleksi. Terus kemudian salah satu alat yang bermanfaat itu ini alat bermanfaat. Dry cleaning. Oh iya, buat ngeringin baju. Bukan ngeringin, dry cleaning. Jadi langsung dry saya cleaning. ini ada LG, ada Samsung. Jadi ini kan misalnya saya pakai batik ini batik ini tinggal masukin ini batik kemarin saya pakai. Waktu kok koleksinya banyak, iya lagi banyak, ada lagi sini batik ini. Nah ini gini, ini ada uapnya, uap panas, uap masuk, terus kemudian ada pewanginya juga. Nah tinggal ceklek langsung jalan, udah nyala sendiri, pakai wangi. Kalau kotor sekali ya baru dicucikan. Nah itu ini untuk ya istri lah, yang nyuciin siapa? Saya. Aduh, dari suami merangkap tukang salon. Oke Google. Nyalakan kamar mandi. Jadi semuanya sebetulnya dua. Jadi ini kan ini dua. Ini satu panas, satu dingin bisa. Jadi satu water heater, satu water chiller. Dua-duanya chiller juga bisa. Terus, nah biasanya semua dua toh. Lah WC juga harusnya dua. Tapi ternyata karena istri malu karena WC saya lebih mahal. Iya, karena jongkok ya Pak. Lah ya, dibuka rahasia dulu belum apa-apa no. WC saya lebih mahal, jadi tidak boleh di sebelah. Nanti cetrot gitu, itu bisa otomatis ya ini. Nah, ya inilah ini panas dingin itu yang paling. Ini pertanyaan lebaran Pak, panas dingin. Iya. Dan kalau itu pedes. Jadi kalau Anda panas dingin itu pedes. Terus tapi ternyata panas dingin itu membuat tubuh kita lebih imun sistemnya lebih tinggi, lebih kuat, lebih bagus. Ini air bisa air panas juga, tapi ini belum ya. Kalau air panas
Dan kalau lihat malam, lihat bulan. Sauna. Ya, sauna sebelah situ, sauna. Nggak apa-apa, boleh, ini bisa dinaik. Ini sudah didesain, bisa dinaik. Nah, memang catnya ini always muda. Dicat sudah 3 kali, 5 kali ya. Nggak tahu nih. Tapi memang kayunya kayu kuat gitu. Memang tahan untuk hujan, tahan untuk kulit. Yes. Mau ke landasan heli? Wah, mau. Ya. Ya, kalau cuaca lagi cerah itu gunung kelihatan. Maksud saya kalau polusi berkurang. Jadi kalau hujan mestinya polusinya berkurang. Ini ada 2 ya Pak Tung? Ya, itu helipad, ini drone pad, oke? Yang kemarin Pak Tung bilang ada kunci-kuncinya itu yang Itu selingnya kurang 2, Seling-selingnya. itu kan 4. Selingnya 4, ini baru dibuatin 1 bolongan lagi, ini dibuat seling juga.